Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, para anggota atau warga Perserikatan Muhammadiyah dimanapun berada, khususnya di lingkungan cabang Bulangu, selamat berjumpa kembali di Radio Bos FM dalam kegiatan penambahan wawasan keislaman kita. Pada sore hari ini saya masih akan membicarakan terkait dengan karakter. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kita semua adalah makhluk yang senantiasa memperhatikan pendidikan. Pendidikan secara umum memiliki arti mencerahkan kehidupan kita secara spiritual, secara intelektual, dan secara emosional. Jadi spiritual, intelektual, dan emosional, tiga-tiganya harus bisa berjalan dengan baik. Untuk bisa sampai ke sana, maka kemudian yang menjadi persoalan kita adalah terkait dengan emosional dan spiritual ini yang lebih dominan. Karena kalau intelektual itu nanti bisa mengikuti. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, emosional ini hal yang patut dan menjadi arah terutama dalam keadaan seperti sekarang, terlebih dalam pendidikan Islami, maka spiritual dan emosional itu menjadi sangat dominan. Berulang kali telah saya sampaikan terkait dengan pendidikan karakter, maka sekarang kita sampaikan apa manfaat pendidikan karakter bagi kita dan generasi di bawah kita. Pendengar yang dimuliakan oleh Allah, pendidikan karakter itu terutama yang kita bicarakan dalam tanda kutip adalah pendidikan karakter Islami. Yang pertama adalah akan menjadikan kematangan di dalam beragama. Jadi setiap kita ketika menerima sentuhan karakter pendidikan karakter Islami, maka diharapkan untuk kematangan agamanya menjadi lebih baik. Nah, kematangan agama, kematangan beragama ini akan dapat kita lihat nanti di dalam pengamalan akidah, kemudian pengamalan akhlak, pengamalan ibadah, dan pengamalan muamalah duniawiyah kita. Jadi 4 hal itulah nanti yang akan menjadi indikator apakah karakter religius kita sudah matang atau belum. Yang kedua adalah untuk memperkuat kepribadian. Jadi sesungguhnya pendidikan karakter Islami itu untuk memperkuat kepribadian kita. Jangan sampai kepribadian kita itu terpecah, atau di dalam bahasa yang lebih ngetren sering disebut split personality. Jadi kepribadian ganda, kepribadian terpecah itu tidak dikehendaki dalam pendidikan karakter Islam. Yang ketiga, bahwa pendidikan karakter religius Islami itu ingin menghilangkan egoisme dan menumbuhkan sifat toleransi. Mengapa ini menjadi tujuan dari pendidikan karakter Islami? Agar semua umat Islam, masing-masing umat Islam itu tidak merasa yang terbaik, tidak egois, tapi sebaliknya juga mampu menjalin toleransi dengan sesama, karena hidup dan kehidupan kita tidak sendirian.
hidup dan kehidupan kita itu di dalam jamaah, di dalam masyarakat, di dalam bangsa dan negara, maka perlu dikembangkan toleransi ini. Dan terkait dengan itu, pendidikan yang menghilangkan egoisme dan toleransi, Allah jelas memerintahkan di dalam Quran surat Yunus ayat 99 bahwa sesungguhnya kalau Allah mau, Allah menghendaki semua jadi satu pun bisa, tapi Allah tidak ingin itu. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya Allah menginginkan kita itu untuk saling menghormati, saling toleransi. Kemudian Allah juga di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 256 Allah berfirman, tidak ada paksaan untuk memasuki agama. Nah, tidak ada pemaksaan untuk masuk agama. La ikraha fiddin. Artinya kemudian karena tidak ada pemaksaan dalam memeluk agama, maka kemudian kita juga dituntut untuk saling toleransi. Dan masih banyak ayat-ayat lain yang terkait dengan boleh egois, tidak boleh merasa paling baik, paling benar, tapi sebaliknya harus mengembangkan toleransi. Kemudian yang kelima adalah pendidikan karakter Islami itu ingin menumbuhkan semangat ghiroh untuk berdakwah. Jadi bagaimana ghiroh berdakwah itu ditanamkan, bagaimana semangat dakwah itu ditanamkan, itu antara lain menjadi salah satu tujuan, salah satu materi dalam pendidikan karakter Islami. Ya, oke. Yang untuk menanamkan karakter religius, karakter yang Islami itu, yang pertama harus kita sadari dulu bahwa karakter itu tidak bisa karakter itu bukan sesuatu yang bisa ditanamkan begitu saja. Karakter itu sesungguhnya sudah ada pada diri setiap manusia. Jadi pendidikan karakter yang kita lakukan itu seolah-olah hanya memupuk, memperbaiki persemaian yang ada, memberikan nutrisi yang baik gitu. Artinya kemudian bahwa pendidikan karakter itu sesungguhnya hanya mengembangkan potensi karakter yang memang sudah ada di setiap diri manusia yang dilahirkan oleh Allah sebagai fitrah, bahwa manusia itu sesungguhnya memiliki karakter. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mulai menanamkan karakter, itu juga harus disadari bahwa karakter yang kita tanamkan itu tidak bisa instan. Artinya penanaman karakter, mengembangkan karakter itu membutuhkan waktu, bukan instan seperti permainan sulap simsalabim, bukan instan seperti nun sewu, pelajaran matematika, pelajaran apa yang menggunakan akal sekian kali sekian dapat sekian. Tidak. Karakter ini sesuatu yang unik. Kemudian yang ketiga, kita harus menyadari menanamkan karakter ini perlu konsisten dan komitmen kita. Artinya begini, konsisten itu terus menerus, komitmen itu ketika kita mengatakan A, tetap harus A, jangan dirubah-rubah. Seringkali pendidikan karakter kita yang terjadi, mengapa pendidikan karakter kita terus bergejolak, terus mengalami perubahan, terus menghadapi kendala, karena seringkali kita tidak komitmen. Satu ketika kita katakan perbuatan ini A, tapi ketika yang lain menjadi B, ini yang tidak bisa akhirnya berkembang karakter yang kita harapkan pada generasi di bawah kita. Kita harus komitmen, ketika A ya A. Kalaupun ada penyimpangan, maka harus kemudian dijabarkan mengapa itu terjadi, mengapa itu boleh, mengapa. Nah ini seperti halnya karena kita bicara dalam konteks karakter yang religius Islami, ketika Allah menetapkan A, ya A. Tapi ketika kemudian
itu menjadi lain, maka kemudian ada semacam rukso, semacam keringanan. Itu harus ditanamkan juga kepada generasi di bawah kita, kepada anak-anak kita. Jangan kemudian pokoknya, sepanjang kata pokoknya, asalkan itu masih muncul, jangan berharap pendidikan karakter Islami kita akan muncul dengan baik. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa menanamkan karakter itu bukan teoritis. Menanamkan karakter itu adalah keteladanan, bukan teoritis. Artinya ketika kita menanamkan karakter, kita sendiri harus berkarakter. Ketika kita memberikan nilai-nilai karakter, maka nilai-nilai itu juga harus kita miliki sebelum kita sampaikan kepada anak-anak kita, kepada generasi muda kita. Lebih-lebih zaman sekarang, Mas. Ketika kita tidak bisa memberi teladan, maka luar biasa, kita justru akan menjadi bahan cercaan, bahan tertawaan. Bahkan mungkin menurut saya diupload di media sosial, hancurlah kita. Maka keteladanan ini yang paling pokok untuk memulai pendidikan karakter. Itu dulu, Mas. Ya. Jadi memang kita harus memiliki sifat atau sikap di keteladanan ini. Bisa cenderung ke sikap nih ya. Iya. Jadi bagaimana karakter yang ada, yang sudah tertanam dalam diri ini, kemudian tentunya kita lakukan dengan sikap itu untuk menumbuhkan karakter yang ada dalam kehidupan dalam diri kita ini, bagaimana nanti tentunya bisa mendapatkan manfaat dari penguatan pendidikan karakter itu sendiri. Ya, selamat sore yang sudah bergabung di sini di Facebook. Terima kasih kebersamaannya. Dan jangan lupa kami mohon untuk bisa membagikan link dari kajian ini agar bisa juga bermanfaat bagi orang lain di sekitar Anda ya. Dan kajian kita kali ini masih seputar pendidikan karakter. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa menanamkan pendidikan karakter ini yang sudah ada dalam diri kita ini, bagaimana bisa dikembangkan seperti itu. Kalau mungkin Anda punya pertanyaan seputar hal ini, silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di sajian ini tentunya. Nah, kembali ke bahasan, mungkin selain satu hal yang tadi sudah disampaikan, tentunya ada hal lain yang bisa lebih menguatkan pendidikan karakter ini, Pak Hendri. Mungkin bisa dijelaskan lagi. Ya, selain apa yang kita sampaikan tadi, kita ketika hendak menanamkan karakter, maka kita sendiri selain tadi bisa menjadi teladan, sebelum sampai ke sana sesungguhnya ada hal-hal yang harus kita miliki terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita punya ilmunya dulu. Jadi kalau kita ingin menanamkan karakter agama, maka kita harus punya ilmu agama. Kita ingin menanamkan karakter apa, kejujuran, kita harus jujur dan seterusnya. Jadi kita punya ilmunya dulu. Jangan sampai ketika kita tidak punya ilmunya kita ingin menanamkan karakter itu. Ini jauh panggang dari api nanti. Yang kedua, menanamkan karakter ini haruslah yang dengan sikap sabar. Sebab tadi saya sampaikan, ini tidak instan. Ini butuh kesabaran, butuh waktu. Maka kesabaran menjadi sangat penting. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Baqarah ayat 45 itu, jadikan sabar, sholat sebagai penolongmu. Jadi ini penolong kita untuk menanamkan karakter kesabaran ini. Kemudian yang ketiga adalah kita harus hikmah, memiliki sifat hikmah. Dalam hal ini adalah bijaksana, yaitu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nah, ini yang seringkali menjadi rancu. Bijaksana itu seringkali dikatakan
rodo nyeleweng aturan. Sesungguhnya tidak begitu. Sesungguhnya bijaksana itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, untuk itu maka untuk bisa bijaksana tadi, berilmu tadi, berwawasan yang luas dibutuhkan. Yang keempat, kita harus memiliki sifat amanah, yaitu menyampaikan. Hal ini mesti penting dalam menanamkan karakter kepada generasi muda kita, karena apa yang kita sampaikan itu akan dipahami dan dimengerti oleh anak didik kita, generasi-generasi muda kita ketika kita amanah. Kemudian yang kelima adalah jujur. Tadi sudah kita sampaikan, kejujuran ini mutlak ya. Jujur ini sikap yang melekat pada sikap amanah. Nah, sikap jujur ini mengandung konsekuensi agar dalam melakukan karakter juga dilandasi kejujuran. Artinya ketika sesuatu nilai yang tidak ditanamkan belum bisa diterima peserta, belum bisa diterima anak kita, belum bisa diterima generasi di bawah kita, kita harus jujur dan penuh pengertian serta kesabaran untuk terus memberikan pemahaman. Kejujuran ini dibutuhkan ketika ajaran moral dan praktek moral seperti sekarang ini berbeda ya, Mas. Jadi ajaran moralnya A, tapi praktek di masyarakat seringkali beda, menjadi B. Nah, ini kejujuran harus terus kita miliki untuk memahamkan generasi muda kita bahwa sesungguhnya ya ini yang A ini yang benar. Soal yang B itu soal lain, soal penyimpangan, soal penyelewengan dan seterusnya. Kemudian yang keenam adalah konsisten. Tadi sudah kita sampaikan. Yang ketujuh adalah bersahabat ini. Seringkali pendidikan karakter itu gagal karena yang menanamkan pendidikan karakter itu merasa dia menjadi atasan, merasa dia menjadi lebih. Padahal pendidikan karakter itu akan lebih mudah diterima ketika kita bersahabat dengan audien kita, dengan orang-orang yang akan kita tanamkan karakternya. Yang kedelapan adalah penyayang dan pemaaf. Artinya ketika apa yang kita sampaikan itu belum dilaksanakan, belum atau justru masih dilanggar, maafkanlah mereka, karena mereka baru belajar, mereka dalam proses untuk menuju yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya adalah kita harus menjadi motivator. Kita harus memberi motivasi, jangan mendikte. Ini yang berbeda. Mendikte dengan memberi motivasi berbeda. Seringkali kita sekarang ini generasi tua itu mendikte. Nah, ini yang tidak disuka oleh generasi muda. Didikte itu tidak suka mereka. Yang selanjutnya yang ke-10 adalah kolaboratif. Kita bisa memadukan berbagai media, berbagai cara, berbagai apapun lah untuk menanamkan karakter ini. Kemudian yang ke-11, kita harus memahami hal-hal yang sedang ngetren. Mengapa hal-hal yang sedang ngetren itu perlu kita pahami? Agar ketika kita menanamkan karakter, itu kita bisa diterima dengan generasi di bawah kita. Karena kehidupan kita berbeda dengan kehidupan yang akan mereka hadapi kelak. Maka hal-hal yang sifatnya tren, kita harus mulai belajar agar bisa diterima di kalangan generasi muda, di kalangan anak-anak kita. Tanpa itu, kita akan dianggap sebagai orang yang kurang pergaulan, orang yang katrok lah, orang yang ketinggalan teknologi dan seterusnya. Ketika stigma itu sudah dilekatkan ke diri kita, jangan berharap kita mampu memberi karakter yang baik kepada mereka. Maka ini yang terakhir ini menjadi sangat penting. Pahami, kuasai hal-hal yang ngetren di kalangan generasi muda, di kalangan anak-anak. Biasanya dihadapi apa nih, Pak? Ya. Kendala yang dihadapi dalam menanamkan pendidikan karakter seperti tadi sudah kita sampaikan, yang pertama adalah dualisme moral, moralitas yang terpecah antara teori dan praktek seringkali tidak sama. Satu contoh begini, teori karakter yang namanya korupsi itu jelek, tapi sering dilihat di media sosial, di media kasus itu banyak sekali terjadi, sehingga ini menjadikan persoalan bagi anak. Katanya korupsi itu karakter yang jelek, tapi mengapa banyak
jadi dan banyak ditemukan. Jadi ini dualisme ini menjadi kendala tersendiri. Yang kedua, kendala yang kedua selain dualisme adalah mindset yang tidak sejalan. Artinya tidak sejalan begini, yang menanamkan karakter mindsetnya masih memakai mindset lama, mindset dia ketika dia dididik. Sementara yang dihadapi sekarang adalah dengan pola pikir kita. Ini ketika tidak nyambung, mindset yang tidak nyambung itu menjadi kendala tersendiri. Maka tadi kita sampaikan, jangan sampai terjadi, kita harus bersahabat. Kemudian yang ketiga adalah dinamika perkembangan teknologi yang sangat pesat. Dinamika perkembangan teknologi yang sangat pesat, kalau kita tidak pinter-pinter untuk menguasai teknologi, maka kemudian kita akan gagal memberikan pendidikan karakter. Satu contoh begini, dulu yang namanya HP itu dilarang, tidak boleh. Tapi lihat sekarang, dulu bahkan anak-anak sekolah tidak boleh. Tapi sekarang ketika masa pandemi, bagaimana anak-anak sekolah seolah-olah diwajibkan untuk punya gadget. Nah, ini kan tuntutan. Jadi dinamika dan tuntutan teknologi juga harus dipahami bersama antara orang yang menanamkan karakter dan orang yang akan diberikan penanaman karakter. Jadi minimal itu kendala-kendala yang harus kita selesaikan, yang harus kita sikapi dengan bijaksana. Dan yang terakhir, yang paling pokok bagi kita adalah mari diingat betul firman Allah, wasta'inu bisobri wassalah. Jadikan sabar dan sholat sebagai ikhtiar kita untuk bagaimana kita menanamkan karakter kepada anak didik kita, kepada generasi muda kita. Begitu kira-kira, Mas? Ya, jadi sebenarnya ada banyak hal yang mungkin bisa dikatakan ini ya, sesuatu hal yang terjadi misalnya saja di lingkungan pendidikan di sekolah, misalnya pendidikan karakter ini ya. Nah, tentu ini tidak lepas peran ya. Kalau di sekolah mungkin yang paling berperan adalah para guru dan sebagainya. Nah, di rumah ini bagaimana komitmen orang tua ini bisa mendukung bagaimana putra-putrinya ini bisa meneguhkan pendidikan karakternya ketika berada di rumah atau di lingkungan masyarakat, Pak Indri. Ini solusinya bagaimana agar putra-putri kita ini sudah punya pendidikan karakter semenjak di rumah dan di lingkungan sekitar. Ya, ini yang terpenting memang itu. Jadi orang tua, mengapa menanamkan karakter, pendidikan karakter itu seringkali tidak berhasil? Karena kita, mohon maaf, kita orang tua seringkali pelit, Mas. Orang tua kita selaku orang tua pelit sekali. Pelitnya begini, ketika anak itu berperilaku sesuai karakter yang kita tuntunkan, sesuai karakter yang kita tanamkan, kita pelit, tidak bisa memberi reward yang pantas. Lihat ketika sekarang, satu contoh konkret saja. Anak-anak kita yang disekolahkan di sekolah-sekolah terpadu, sekolah-sekolah program khusus, mereka akan luar biasa sangat patuhnya kepada orang tuanya. Mengapa? Karena ustadz-ustazahnya di sekolah itu luar biasa memberi reward. Anak bisa menata sepatu dengan baik saja, oh bagus, cantik, pinter. Tapi pernahkah itu kita lakukan di rumah? Ini yang menjadi persoalan. Jadi oleh karena itu ada baiknya lah, mari kita belajar merubah sikap kita. Jadilah orang tua yang suka memberi reward, penghormatan kepada anak-anak kita, meskipun sekecil apapun, walaupun tidak mesti materi, cukup dengan kata-kata, dengan sanjungan, pujian. Tapi ketika anak kita kemudian salah di dalam menerapkan karakter, ya jangan dimarahi melulu. Mari kita ajak diskusi, ajak dialog, bicarakan dengan baik, kemudian arahkan dengan baik. Ini yang kunci untuk karakter. Ya, jadi orang tua harus bisa memberikan teladan yang baik kepada putra-putrinya dan sikap yang baik tadi ya, Bas. Iya. Misalnya tidak pelit dan sebagainya. Dan
bisakah dalam bentuk misalnya memberi contoh, oh ini pendidikan karakter gitu. Nah, itu yang paling penting justru memang keteladanan itu, contoh dan keteladan, bukannya contoh, kalau contoh kan menunjuk orang lain, tapi keteladanan itu dari orang tua kita sendiri ya. Ya, misalnya begini, ketika azan bukan berarti nak ayo kerjakan sholat, bukan. Jangan menyuruh anak-anak sekarang tidak mau prinsipnya untuk disuruh, tapi ajaklah. Nah, diajak loh ya. Misalnya ayo ke masjid, kalau diajak berarti orang yang mengajak itu dia akan melakukan, tapi kalau menyuruh dia tidak melakukan, hanya merujuk. Maka yang terpenting adalah mengajak kepada karakter yang baik. Iya, gitu Mas. Baik, terima kasih pendengar yang sudah menyimak kajian ini. Jadi sebenarnya pendidikan karakter itu hal-hal yang mengarah ke bagaimana kita ini melaksanakan karakter kehidupan yang islami, misalnya berbuat jujur dan sebagainya. Misalnya saja kita memiliki sifat penderma dan sebagainya. Misalnya saja kita memiliki sikap taat kepada perintah-perintah Allah, sekaligus kita juga taat untuk menjauhi larangan Allah. Dan selain faktor orang tua juga sangat menentukan, ini juga tentu bagaimana anak kita atau bahkan diri kita sendiri ini bisa melaksanakan pendidikan karakter kita ini untuk diri kita sendiri, sehingga yang tercapai ketika pendidikan karakter itu sudah bisa tercapai, bisa jadi seseorang itu memiliki akhlakul karimah nih Pak Hendri ya. Iya, muaranya ke sana. Muaranya ke sana. Akhlakul karimah. Baik, mudah-mudahan kajian kita ini bisa bermanfaat pendengar, dan terima kasih juga kami sampaikan untuk Bapak Hendri Yunanto Besar atas kerauannya di radio kita ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri kajian kali ini dengan membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Darius bersama Bapak Hendri Yunanto Besar dari pimpinan cabang Muhammadiyah Delanggu undur diri. Nasrul minallah wa fatkum qarib. 107.7 Radio Bos FM, media informasi muktamar terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.